kita di dalam kinerja pencatatan kelahiran atau biasa dalam outputnya adalah akta kelahiran untuk kabupaten 12 kabupaten dan 2 kota yang ada di seluruh provinsi Kalimantan Barat memang sudah menunjukkan pencapaian yang saya kira luar biasa, ya, dengan bervariasi pada setiap kabupaten. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan data pelayanan ya ini ya. Nah, coba kita berpindah kepada tabel yang menurut SIAP. Lanjut Mbak Agnes. Nah, ini adalah cut off per 19 Januari yang termuat di dalam sistem informasi lestari kependudukan yang terpusat. Memang ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Bahkan kalau tadi di Kuburaya, kalau menurut data pelayanannya sudah mencapai 100 sekian persen. Nah, di dalam SIAP ini masih 92,56. Nah, gap data inilah yang masih menjadi masalah kita, Pak Direktur. Tetapi yang paling penting, kita sering mengingatkan kepada jajaran Dukcapil yang ada di kabupaten kota agar data real pelayanan itu tetap kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi administrasi kependudukan yang terpusat, ya. Mungkin karena sistem menggunakan aplikasi yang berlaku secara nasional, mungkin harus mengantri dan sebagainya, sehingga memang masih terjadi gap data. Tetapi ini tidak berarti bahwa capaian kinerja yang dilakukan oleh jajaran Dukcapil kabupaten kota di Kalimantan Barat ini rendah, ya. Artinya bahwa kita punya data pelayanan yang real, tetapi memang memiliki perbedaan dengan data pelayanan yang sudah tervalidasi oleh SIAP. Lanjut Mbak. Ini mungkin perlu kami tampilkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, termasuk sahabat Dukcapil yang kami cintai, bahwa masih ada beberapa persoalan, ya, yang memang harus kita atasi bersama, ya. Ini tidak hanya dilakukan secara sepihak oleh jajaran Dukcapil, tetapi ini juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama, memang kita harus akui bahwa cakupan kepemilikan akta kelahiran ada yang masih berada di bawah target nasional. Ini berdasarkan angka per 31 Desember, ya. Kemudian seperti saya katakan tadi, masih terdapat selisih data kependudukan akta kelahiran di antara data pelayanan dengan data SIAP di beberapa kabupaten kota yang gap-nya cukup tinggi. Kemudian pada tingkat praktek lainnya masih terdapat persoalan adanya penulisan nama pada dokumen kependudukan. Artinya tidak ada sinkronisasi antara dokumen yang satu dan yang lainnya, sehingga berdampak terhadap pelayanan publik. Itu yang saya jelaskan tadi. Ada yang nama aktanya di akta kelahiran namanya berbeda, kemudian dengan ijazahnya, dengan KTP, dengan KK. Karena di dalam prakteknya, Pak Dir, biasanya dalam masyarakat, entah karena dia lalai atau masih keterbatasan pemahamannya, biasanya seorang membuat nama di akta kelahiran itu, contoh misalnya, dia bernama Amir di akta kelahirannya. Tetapi kemudian ketika dia sudah dibaptis, misalnya, ditambah namanya. Contoh misalnya Yohanes Amir gitu. Nah, di dalam dokumen yang berikutnya, di ijazahnya, itu bernama Yohanes Amir, sampai seterusnya sampai dia besar. Nah, pada saat tertentu dia sadar ketika dia membutuhkan sinkronisasi antara akta yang dia miliki dengan ijazahnya. Ternyata berbeda. Di ijazah dia sudah memperoleh nama baptis, dan sudah tercatat nama baptisnya, tetapi akta kelahirannya masih menggunakan akta kelahiran Amir. Itu masih sering terjadi. Tetapi pada prakteknya dengan pelayanan yang kita lakukan itu tetap ada penyelesaiannya, tetap ada solusinya. Kemudian yang keempat, permasalahan yang kita temui adalah, ini sebenarnya tambahan saja Pak Dir, karena ini masih termasuk kinerja kita juga,
ini adalah kesempatan kami juga untuk mengingatkan kepada kita semua masalah tingkat kepedulian para kepala desa dan lurah untuk penyampaian data buku pokok pemakaman ini, Pak Direktur. Izin kami menyelipkan ini. Sekalian mengingatkan terutama kepada teman-teman di jajaran Dukcapil Kalimantan Barat tentang pentingnya hal ini. Karena ini merupakan salah satu dari capaian kinerja yang harus kita kejar. Kemudian lanjut, yang kelima, ini masalah klasik Pak Direktur dan masih kita sering temui di lapangan, ya Bapak dan Ibu sekalian, termasuk insan Dukcapil yang berbahagia, masih terdapat perkawinan agama yang tidak dilaporkan ke Disdukcapil, baik pada tingkat kabupaten maupun kota, sehingga tidak dapat dicatat dan diterbitkan akta perkawinannya. Nah, ini contohnya begini. Biasanya untuk kasus contohnya dalam agama Katolik, ya, mereka mengira bahwa dengan memperoleh surat kawin dari gereja yang ditandatangani biasanya oleh pastor, itu sudah menjadi sah. Mereka lupa bahwa itu harus dicatatkan kembali di catatan sipil. Nah, ini biasanya terjadi dan juga khusus bagi mereka yang beragama non-Muslim. Ya. Tetapi untuk Kalimantan Barat, perlu kami laporkan bahwa seluruh jajaran Dukcapil di Kalimantan Barat, di 12 kabupaten dan 2 kota, sudah melakukan upaya untuk menangani masalah ini. Mohon kemarin, izin, mungkin 1 menit lagi. Waduh, 1 menit. Baik. Nah, untuk kasus seperti ini memang harus dipahami juga oleh masyarakat, bahwa selain mereka menikah secara agama, mereka juga memiliki kewajiban untuk melaporkan perkawinan itu ke catatan sipil. Kemudian, permasalahan selanjutnya, yaitu masih banyak penduduk yang kesulitan, ini masalah klasik yang masih terjadi, karena jarak tempuh dan sebagainya. Kemudian juga masalah jaringan internet, yang masih ada terdapat blank spot, ya, sehingga pelayanan secara online itu masih mengalami kendala. Tapi kalau di Kuburaya saya pikir mungkin seluruh akses ini sudah tidak menjadi masalah, Pak Dir, karena untuk jaringan internet kalau saya tidak salah, Bu Nur Marini pernah melaporkan bahwa seluruh desa sekarang sudah bisa mengakses internet di wilayah Kuburaya. Sekarang bagaimana dengan pemecahan masalahnya? Memang seperti saya sampaikan tadi, di beberapa kabupaten kota boleh saya sebutkan bahwa mereka sudah melakukan upaya-upaya tertentu. Contoh tadi, ketika misalnya kepemilikan akta ini kemudian tidak lagi diharapkan dari pelaporan dari masyarakat, maka mereka melakukan pendekatan terhadap rumah sakit, bidan, klinik bersalin dan sebagainya. Nah, contoh yang sudah dilakukan oleh Kuburaya memang itu yang akan sangat-sangat membantu masyarakat, sangat membantu masyarakat. Jadi tidak lagi menunggu masyarakat melaporkan, tapi kita mendekati fasilitas kesehatan yang membantu masyarakat melahirkan, sehingga mereka juga dapat melakukan proses yang membantu kita untuk memperlancar terbitnya akta kelahiran si anak apabila melahirkan di fasilitas kesehatan yang memang ditangani oleh mereka. Kemudian masalah selisih dan data cakupan sudah kami sampaikan tadi. Kemudian memang upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk masalah konsistensi penamaan nama terhadap dokumen kependudukan yang selalu kita dengungkan, ya. Masyarakat harus menyadari bahwa nama itu harus seragam, dari akta kelahiran, akta, KTP, kemudian juga termasuk kepemilikan, ijazah, kemudian juga bahkan yang sering kami masih temukan adalah perbedaan nama terhadap kepemilikan akta hak tanah. Nah, ini yang paling sering terjadi, Nama di akta kelahirannya berbeda, nama di akta sertifikat kepemilikan tanah itu berbeda. Itu masih sering terjadi. Nah, ini kita tetap sosialisasikan kepada masyarakat bahwa keseragaman nama itu sangat diperlukan, tidak dapat diremehkan. Kemudian terus Mbak, 1 lembar lagi. Untuk sosialisasi saya kira memang harus dilakukan oleh seluruh jajaran, tidak hanya oleh Dinas Dukcapil sebenarnya. Dalam beberapa kesempatan kami juga menyarankan atau memberikan masukan kepada teman-teman di legislatif, kemudian juga kepada OPD-OPD yang ada di
provinsi dan kabupaten kota dalam penyuluhan-penyuluhan mereka pada masyarakat, melibatkan masyarakat, kita titipkanlah pesan-pesan tentang masalah aspek pelayanan kependudukan ini, sehingga masyarakat tidak lagi juga menjadi bingung, karena sebagaimana kita pahami bahwa kita sepakat yang namanya ketertiban data administrasi kependudukan merupakan syarat mutlak bagi kebijakan-kebijakan yang kemudian akan diambil yang berkenaan dengan pelayanan kepada masyarakat.